Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya seni pertama yaitu dari Ezio Ragahantoro yang bernama Different Ways of Me, yaitu seniman ini menggambarkan ekspresi saat sedih, senang, curious, dan panik pada karya seni ini. Jadi dengan cara membuat topeng-topeng itu untuk menggambarkan perasaan seniman. Nah, karya seni ini menggunakan konsep traditional art dan juga dengan aspek visual tiga dimensi. Nah, jenis karyanya ini yaitu seni kriya dengan menggunakan pendekatan modern karena seniman ini ingin menggambarkan perasaannya pada topeng tersebut. Bahan bakunya itu biasanya dari bahan kayu dan juga kertas yang biasanya diubah menjadi bubur. Nah, teknik rupanya itu dengan teknik lukis. Halo, selanjutnya ada karya seni baking dari seniman Atelier Creme dan Hong Lin Chiao dari Taiwan. Nah, karya ini itu kolaborasi antara seniman Indonesia dan seniman Taiwan tentang keramik. Nah, jadi itu ada sejarah tentang keramik dari tahun 500 sampai 4200. Di sini tuh menjelaskan tentang sejarah keramik dari tahun per tahun. Nah, jadi konsep karya seni ini itu yang pertama ada traditional art. Nah, yang kedua ini dimensinya itu 2 dimensi. Masuk ke dalam karya seni kriya. Pendekatannya ini pendekatan pramodern karena seniman ingin melestarikan kebudayaan. Hai, di sini ada karya seni dakor yang dibuat oleh Arif Mujahidin dan Bil Ababil yang berkolaborasi dengan komunitas Tutgam. Adapun karya ini menggunakan perpaduan konsep karya seni digital yaitu video berdurasi 5 menit dan traditional art yaitu kain batik. Karya ini merupakan karya 3 dimensi dengan jenis karya seni yaitu seni kriya. Bahan baku karya yaitu kain batik 2 pieces dengan panjang 120 cm dikali 250 cm. Karya ini menggunakan teknik rupa yaitu teknik batik tulis. Adapun karya seni ini dibuat untuk menanggapi isu lingkungan di Gunung Ciremai, khususnya terkait pembangunan proyek pembangkit listrik geotermal, di mana proyek ini dirancangkan akan selesai pada tahun 2035, tetapi telah dihentikan sejak tahun 2015. Hai, jadi di sini aku mau jelasin lukisan. Lukisan ini bernama Harmony in Diversity. Lukisan ini dibuat oleh Keisha dari Singapore International Art Tournament 2023. Konsep karya seni ini merupakan traditional art dengan analisis spek visualnya merupakan 2 dimensi. Jenis karya seni menggunakan seni murni dengan pendekatan estetikanya itu estetika modern. Untuk bahan bakunya itu menggunakan cat akrilik di kanvas. Untuk teknik rupanya itu teknik lukis. Selanjutnya, karya ini merupakan kipas hologram yang merupakan perpaduan menarik antara seni digital dan seni tradisional. Kipas sebagai objeknya adalah bagian dari tradisi seni yang banyak budaya, sedangkan efek hologram memanfaatkan teknologi digital. Kipas hologram adalah sebuah kipas yang menampilkan gambar 3 dimensi yang seolah-olah melayang di udara. Desain gambarnya sangat beragam, mulai dari pola sederhana hingga animasi yang kompleks. Meskipun kipas itu sendiri adalah objek 2 dimensi, efek hologram menciptakan ilustrasi kedalaman 3D. Kipas hologram lebih condong ke seni terapan karena memiliki fungsi praktis misalnya sebagai hiasan sekaligus nilai estetika yang tingginya merupakan karya traditional art memiliki aspek visual 3 dimensi. Karya ini adalah karya yang merespon gagasan dan pertunjukan Sun Community dengan judul Jejak Parasit. Pertunjukan ini membicarakan tentang banjir di Jakarta dan segala macam bentangan permasalahannya. Untuk melengkapi karya instalasi ini, Atel Kamera juga mengajak Onisin Vincent sebagai perupa 3D untuk merespon gagasan ini. Baik, untuk karya ini merupakan termasuk ke dalam konsep traditional art di mana aspeknya merupakan karya 2 dimensi. Pada pameran ini itu menggambarkan fragmen cetak anggota tubuh di mana deskripsikan pendekatan gambar gaya purba dan di sini kita mendengarkan audio visualnya. Kemudian untuk karya selanjutnya yaitu merupakan seni kriya logam di mana dalam karya tersebut menggunakan alat musik gambus yang dimana pada zamannya itu sangat terkenal. Selanjutnya ada karya berjudul Ingatan Kain Mama. Karya tersebut merupakan traditional art
termasuk karya seni 3 dimensi. Nah, seni ini merupakan seni terapan. Lalu teknik rupanya itu yaitu tenun. Nama seniman ini adalah Widi Asari dari Bandung, Jawa Barat. Cerita personal tentang kain mama serta nilai budaya kain dalam konteks kota dan pasar. Widi mengembangkan motif tenun berdasarkan ingatan teman-teman KH dan kolaborasi bersama penenun. Selanjutnya ada karya fenomena Citayam Fashion Week, merupakan digital art. Desainnya itu 2 dimensi. Foto tersebut diambil pada tahun 2022. Citayam Fashion Week menjadi sorotan di berbagai media. Bahan ini mengandung perhatian para remaja dari wilayah penyangga Jakarta seperti Citayam, Bojonggede, Depok, Bekasi, dan Cikarang. Karya seni rupa ini termasuk karya desain seni rupa 2 dimensi. Karya ini juga memiliki pendekatan estetik, misalnya sebagai panjangan maupun hiasan. Judul lukisan ini tersebut adalah The Valley of Hope. Sejarahnya, pada tahun 1926, penjajah Inggris di Malaya mendirikan rumah sakit kusta terbesar kedua di dunia, yaitu Lembah Harapan di Sungai Buloh untuk menampung dan mengisolasi pasien kusta sambil melakukan penelitian medis. Karya seni rupa ini sama dengan karya seni rupa sebelumnya, yaitu karya seni rupa 2 dimensi. Karya ini juga memiliki pendekatan estetik, misalnya sebagai pajangan maupun hiasan. Dalam karyanya, seniman Chow Jui Kwang menggunakan fotografi udara sebagai sarana untuk memperluas batas-batas dan perspektif tubuh, sambil juga melihatnya sebagai metode intervensi sosial. Dalam karya Dunia Bulan Lonely yang Indah, drone bertindak sebagai perpanjangan dari tubuh dan penglihatan seniman. Baik, di samping saya sudah ada karya seni migrasi yang dibuat oleh Omada Studio tahun 2024, sebuah kolaborasi antara Antoni Setiawan dan Ahmad Taufik Rohman dari Pati, Jawa Tengah, bersama Alia Art Center di Stani, Papua. Karya seni ini menggunakan konsep tradisional art karena menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta menyampaikan pesan yang mendalam dan relevan kepada masyarakat. Karya seni ini memiliki aspek visual 3 dimensi karena bisa dilihat dari semua sisi dan dapat memvisualisasikan perjalanan, sehingga tidak hanya menjadi objek keindahan, tetapi bisa menjadi pengalaman. Jenis karya ini termasuk ke dalam seni kriya, karena karya seni kriya ini memiliki nilai estetikal dan fungsi, serta lebih menekankan keterampilan tangan dalam pembuatannya. Oleh karena itu, karya seni ini menggunakan teknik pahat pada patung dan teknik merakit pada bagian kapal serta jaring. Karya seni ini menggunakan pendekatan estetikal kontemporer karena menggabungkan berbagai elemen bahan baku seperti bambu, kayu, video freksi, dan suara. Selain keindahannya, karya seni ini mempunyai sejarah. Karena karya seni ini terinspirasi dari kenyataan masyarakat tertentu yang meyakini keturunan mereka berasal dari Pasifik. Karya ini menyusuri jejak-jejak syair dan suara yang menandai perjalanan mereka, menggambarkan interaksi mereka dengan elemen alam seperti pohon, batu, gunung, tanah, dan air. Melalui representasi ini, migrasi menyoroti berbagai syair-syair tersebut, menjadi penanda keabsahan dan penghormatan terhadap karunia 5 dewa matahari. Dengan menggabungkan elemen visual dan naratif, migrasi menciptakan sebuah pengalaman multisensorik yang menceritakan perjalanan migrasi budaya serta hubungan spiritual antara manusia, alam, dan mengungkapkan bagaimana kekuatan alam dan keyakinan tradisional membentuk identitas dan sejarah komunitas tersebut. Selanjutnya, di samping saya ada karya seni Alam Takambang Jadi Guru yang dibuat oleh Anissa Nabila Khairo yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yang berkolaborasi dengan komunitas di Kampung Cikaramat di Sukabumi, Jawa Barat tahun 2024. Karya seni ini menggabungkan 2 konsep, yaitu konsep tradisional art dan digital art, karena menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta menggunakan teknologi, sehingga karya seni ini menggunakan bahan baku piring, anyaman, kain, foto, teknologi seperti TV, LCD, ponsel, dan iPad. Karya seni ini menggunakan aspek visual 3 dimensi dan termasuk ke dalam jenis karya seni kontemporer yang kompleks karena menggabungkan berbagai elemen seni, budaya, sosial, dan teknologi.
Karya seni ini menggunakan teknik assemblage, yaitu menyusun berbagai objek menjadi satu komposisi, sehingga karya seni ini memakai pendekatan estetika kontemporer karena menggabungkan estetika premodern dan estetika modern menjadi satu. Jadi, karya seni ini tidak terpaku hanya satu pendekatan. Selain keindahannya, karya seni ini juga memiliki sejarah dan pesan, yaitu alam adalah guru terbaik. Alam mengajarkan kita banyak hal, mulai dari cara berkelanjutan hidup hingga pentingnya menjaga tradisi budaya. Karya seni ini juga merujuk pada falsafat pendidikan Minangkabau yang menekankan pentingnya alam sebagai sumber pembelajaran.